Katanya tak sekedar memanfaatkan momentum libur lebaran untuk pulang ke kampung halaman, namun juga saatnya berburu kuliner khas lokal yang memanjakan lidah, salah satunya sate. Surakarta dan Yogyakarta tempat favorit untuk disambangi saat libur lebaran tiba, terutama bagi pencinta sate. Surakarta punya sate buntel, sedangkan Yogyakarta punya sate kelatak. Adalah warung sate Haji Bejo yang sudah berjualan sejak 1971 dan menjadi warung langganan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menyajikan sate buntel khas Surakarta. Nama saya Bu Mami Sudarmi, saya generasi kedua dari Bapak Haji Bejo dan Bu Haji Bejo untuk meneruskan usaha kedua orang tua saya di sini bersama saudara-saudara saya. Pertama kali itu kerjanya keliling Mas, dari kantor ke kantor gitu, keliling dipikul gitu. Ibu saya mendapatkan tempat di sini. Saya mendapatkan tempat di sini, ayah saya sudah meninggal Mas. Ya, ayah saya meninggal di tahun 1995. Semua orang jualan sate kambing itu punya resep sendiri-sendiri ya Mas. Kalau ibu saya itu memang mungkin lain daripada yang lain. Kalau kan semua sate-sate itu mungkin bumbunya aja cuma kecap aja kan gitu. Tapi sampai kan ada bumbu kacang. Bumbu kacang itu pun sudah dibumbuin juga gitu. Kalau untuk memang di warung ibu saya ini rasanya gulai Jawa gitu loh Mas. Orang bilang gulai Jawa, rempahnya itu rempah Jawa. Jadi enggak begitu makan banyak kapulaga, jinten gitu enggak pakai gitu. Memang gulainya gulai Jawa gitu. Adapun sate buntel adalah salah satu jenis sate yang memadukan daging kambing cincang dan balutan lemak tipis lalu dipanggang hingga kecoklatan. Dulu awalnya pertama kali ayah saya yang bikin sate buntel itu. Supaya itu menyiasati supaya daging yang agak alat-alat itu kan Mas. Supaya bisa dimakan gitu, gimana caranya kan gitu. Dari ayah saya dulu pakai ini peso besar gitu langsung. Dulu kan belum ada gilingan kan. Ayah saya gini dicacah gini. Iya dicincang-cincang gitu sampai lembut gitu pakai peso 2 gitu. Dicincang-cincang terus dibumbuin baru dikepel. Terus dibungkus sama lemak yang tipis gitu loh Mas, gitu. Di momen libur lebaran, warung sate Haji Bejo kebanjiran pelanggan. Daging yang digunakan pun lebih banyak dari biasanya. Ya, alhamdulillah Mas, sampai sekarang hari-hari biasa gitu ya sekitar 10-15 gitu. Kalau hari-hari mungkin hari besar panjang enggak lebaran ya Mas, itu mungkin 20-25 gitu. Ini menjelang ini mau lebaran Idul Fitri, biasanya habis lebaran tuh saya tidur 2 hari kan Mas. Terus buka wah rame sekali ya. Bisa berapa kambing Bu? Ya sekitar 45-50 gitu Mas kalau di jumlah semuanya iya. Beranjak ke Yogyakarta, tepatnya di wilayah Pleret, Bantul, ada sajian sate unik yang berbeda dari sate pada umumnya, yakni sate kelatak. Sate kelatak menggunakan tusuk dari jeruji sepeda dan hanya dibumbui garam sebelum dibakar. Salah satu warung sate yang menyajikan sate kelatak adalah warung sate Pak Bari. Pak Bari mulai menjual sate kelatak sejak 1992, meneruskan usaha dari kakek dan ayahnya. Kalau resep itu udah turun-temurun Mas, dari pendahulunya Pak Bari. Jadi Pak Bari itu generasi ketiga. Mulai menggantikan bapaknya itu di tahun 92. Jadi warung ini udah dipegang Pak Bari itu 33 tahun. Tapi walaupun udah 33 tahun, Pak Bari itu masih muda. Soalnya dulu pas gantiin orang tuanya tuh pas umur 15. Jadi kan sekarang umurnya 48. Berbeda dengan sate atau olahan daging kambing lainnya, sate kelatak menawarkan kesederhanaan rasa serta cita rasa asli dari daging kambing. Meski sederhana, proses pembakaran yang matang sempurna menghasilkan daging yang empuk dan gurih. Sebelum
Pak Bari ngasih nama sate kelatak tuh dulu orang-orang sini manggilnya sate uyah, Mas. Sate uyah garam. Ya, garam. Soalnya bumbunya cuma garam. Kalau ruji itu biar panasnya merata. Panasnya sampai dalam. Besi kan konduktor panas, jadi bisa panasnya tuh nggak cuma dari luar tapi juga masuk ke dalam. Pemilihan kambing untuk sate pun tak sembarangan. Pak Bari hanya menggunakan kambing berusia di bawah 1 tahun untuk sate kelataknya. Kalau di sini pakainya tuh wedus gembel, Mas. Gembel tuh yang domba. Soalnya kalau pakai yang kambing yang telinganya panjang tuh perengus biasanya. Terus umurnya pun berpengaruh. Umurnya yang 9 bulan. Pokoknya yang belum poel lah. Poel tuh syarat kurban. Syarat kurban kan udah harus tua. Itu nggak boleh. Maksudnya nggak dipakai di sini kalau yang udah terlalu tua, soalnya kan dagingnya udah belum alot ya. Dalam satu malam, warung sate Pak Bari bisa menghabiskan 2 ekor kambing. Semua bahan dari kambing pun dapat diolah, misalnya daging menjadi sate, gulai dan tongseng, tulang menjadi tengkleng hingga otak kambing menjadi kicik. Lantas, mana yang sahabat Kompas pilih? Jalan-jalan sore ke warung sate legendaris Haji Bejo di Surakarta atau menembus jalanan malam Jogja demi seporsi sate kelatak Pak Bari?